Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku mau bicara tentang dosa, kesalahan, masalah. Masalah bisa menimbulkan dosa. Kesalahan bisa menimbulkan dosa. Kekhilafan pun bisa menimbulkan dosa. Segala keburukan yang kita lakukan kepada orang lain bisa menimbulkan dosa. Masalah yang kita timbulkan ke diri kita sendiri atau zalim pada diri sendiri bisa menimbulkan dosa. Melanggar hukum-hukum Tuhan itu bisa menimbulkan dosa. Tidak melaksanakan perintah Tuhan bisa menimbulkan dosa. Cuma kalau dalam Islam ada pembagian hukum, 5 hukum Islam: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi di dalam Islam tidak serta-merta suatu kesalahan itu ada dosanya. Misalnya sesuatu yang mubah, kita melakukan kesalahan di dalam hal yang mubah, itu nggak ada dosanya. Misalnya Anda main bola sendiri atau main bola sama orang lain. Anda buat kesalahan, tapi tidak menyakiti orang lain. Itu nggak ada dosanya. Salah memang, tapi nggak ada dosanya. Anda bersih-bersih di rumah, tapi ada sesuatu yang nggak tepat pada tempatnya. Orang lain mengatakan itu kesalahan. Itu juga nggak ada dosanya, guys. Seperti itu ya. Tapi kalau perintah yang wajib, misalnya dalam Islam sholat, ya kan, puasa, Ramadan, itu ya berdosa kalau nggak ditinggalkan. Sekarang begini, ada dosa warisan, dosa ditimpakan kepada orang lain. Beda ya. Dosa warisan dengan dosa yang ditimpakan kepada orang lain itu beda. Dosa warisan itu begini. Misalnya ayahku, emakku, kakekku, nenek moyangku. Dia pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Kalau secara hukum manusia, boleh jadi memang orang nggak suka, sehingga ketimpa kepada anak cucunya. Orang nggak suka kepada anak cucunya gara-gara nenek moyangnya dulu buat salah. Tapi ketika dia pindah ke daerah lain, nggak ada orang di situ lagi yang tahu tentang hal itu, ya nggak ada masalah. Dia memulai hidup baru. Jadi namanya hijrah. Bumi Allah itu luas. Jadi dia pindah ke suatu tempat, dia nggak ada lagi berinteraksi dengan orang-orang sebelumnya, di mana dia mungkin nenek moyangnya pernah bikin salah, maka dia memulai kehidupan baru. Atau mungkin masyarakat mengusir dia dengan cara halus atau dengan cara kasar, sehingga nggak ada lagi masalah dengan mereka. Atau begini, masyarakatnya berbeda. Mereka kalau salah kakek, nenek, atuknya, ayahnya, ibunya, kakaknya, itu nggak ditimpakan sama dia. Salah mereka, salah mereka. Jadi proporsional namanya. Inilah hukum manusia. Tapi kalau hukum Tuhan, ya, seseorang itu memang tidak menanggung dosa orang lain. Nggak menanggung dosa orang lain. Dosaku nggak kamu tanggung. Mau kamu ayahku, mau kamu ini, nggak nanggung kita. Kecuali begini, ada tanggung jawab kita di situ, tapi kemudian kita tidak laksanakan. Misalnya seorang ayah tidak mengajarkan anaknya berbuat baik, lalu anaknya berbuat jahat. Ya kan? Timbul dosa. Nah, ayahnya berdosa karena tidak mengajarkan. Itu persoalannya berbeda. Tapi kalau orang tuanya sudah mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sebuah perintah di dalam agama misalnya atau dalam kehidupan, lalu kemudian tidak dikerjakan oleh orang yang seharusnya mengerjakan itu, maka si yang memberi perintah, orang tuanya kah, keluarganya kah, aku kah terhadap orang lain yang memberi perintah, tapi dia nggak kerjakan, lalu timbul masalah, dia yang berdosa, aku nggak, aku udah lepas karena aku udah sampaikan, aku udah ajarkan, bahkan barangkali aku sudah menggunakan kekuasaanku, sistem yang ada padaku, bahkan mungkin aku pernah menghukumnya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi seseorang bisa juga memang berdosa, bersalah, karena ada tanggung jawab di situ untuk menyampaikan hukum. Itu poin 1 dan 2 lah ya. 1 tapi kita belah 2. 1 A dan B gitu. Nah, sekarang dosa warisan. Dosa warisan dari nenek moyang kita. Kalau warisan itu kan memang ada turunan kan, turunan. Pada umumnya warisan itu adalah karena ada hubungan darah. Nggak ada istilah warisan ini di dalam pekerjaan. Misalnya pimpinannya salah jadi anak buahnya salah semua. Kalau seperti itu nggak proporsional. Itu berarti mereka nggak paham manajemen, nggak mengerti aturan main, rule of game-nya nggak paham. Ya, nah, kalau sudah seperti itu, ya itu salah mereka sendirilah. Kalau berdosa ya tanggung yang berbuat dosa di situ. Ya kan? Siapa yang bikin masalah ya dia bikin tanggung dosa. Kalau memang menimbulkan kerugian seperti itu. Nah, kalau dia ada kaitannya dengan hubungan darah. Misalnya begini, ada orang bilang Adam dan Hawa itu melakukan kesalahan dan berakibat dosa, lalu kemudian dia diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, benarkah itu sebuah kesalahan? Benar. Karena perintah Allah dilanggar. Tapi benarkah itu ke pengusiran? Nggak ada bahasa di dalam Al-Qur'an dikatakan pengusiran, nggak ada. Di dalam kitab suci ini dikatakan pengusiran. Waduh, kamu terlalu kasar. Saya yakin nggak ada kalimat pengusiran di dalam kitab suci manapun. Apalagi di dalam Al-Quran. Apalagi kalimat Rasul, nggak ada. Karena apa? Karena kalau diusir, itu kan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang segala sesuatunya. Dia tahu sebelum dan sesudah. Dia tahu sedang apa orang. Itu artinya Tuhan tuh nggak tahu. Dia terkejut, kok bisa kok melakukan kesalahan seperti ini. Berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan udah tahu semua. Itu semua dalam rencana Tuhan. Plan A-nya begini, plan B-nya begini, rencana C-nya begini. Sudah dalam rencana Allah. Allah sudah tahu ini Adam akan mengalami masalah begini-begini. Dia akan digoda oleh setan. Setan yang menggoda itu langsung kepada istrinya kepada
Adam. Lalu kemudian istri dan Adam, Hawa dan Adam, ya istrinya Hawa kan, dengan Adam bersama-sama digoda oleh setan untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk menyentuhnya. Sebenarnya kan cuma cobaan saja, mencoba apakah dia patuh, ya kan? Sederhana sebenarnya. Cuma bagi Allah bukan soal sederhananya, kau patuh apa tidak. Sami'na wa ata'na. Dalam Islam itu ada namanya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Bukan soal besar masalah atau kecilnya masalah, berbahaya atau tidak. Bukan soal itu. Kalau mau soal itu kita akan masuk ke bab berikutnya dalam pembahasan besar kecilnya suatu kesalahan dan akibatnya. Tapi poin pertama itu sami'na wa ata'na dulu. Itu artinya atau poinnya adalah kita menghormati, menghargai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nggak patuh, nggak dengar, nggak patuh, itu dia melecehkan kebesaran Allah. Apa kau tidak tahu aku maha besar sehingga kau lecehkan perintahku? Sedangkan yang sesederhana ini saja kau melanggarnya, apalagi yang besar. Yang besar justru kau akan sulit melakukannya. Jadi kalau tidak kau biasakan mematuhi dari hal yang kecil, maka hal yang besar kau akan lebih sulit. Kira-kira begitu rahasianya. Jadi dosa Adam dan Hawa, kesalahan mereka itu kesalahan mereka. Itu nggak ada hubungannya dengan kita yang hidup sekarang loh. Artinya kita nggak mewarisi kesalahan Adam, kesalahan mereka kesalahan mereka. Bahwa mungkin kita mengikuti sebuah kesalahan, mengikuti dia, atau secara nggak sengaja kebetulan sama bentuk kesalahannya. Misalnya gini, Habil dan Kabil, ya kan? Habil itu dijodohkan dengan Iklima, Kabil itu dijodohkan dengan Labuda. Kabil nggak setuju, dia sukanya sama Iklima, ya kan? Nah, lalu akibatnya dia merencanakan sesuatu yang buruk, ya kan? Dia tambah marah lagi ketika Allah memerintahkan melalui Adam agar memberikan persembahan, ya. Persembahan, sedekah ya. Berikan dari hasil kerjamu, dari karyamu. Karena Habil itu seorang peternak, dia kasih kambing yang gemuk ya, yang cantik, yang indah, besar. Kemudian si Kabil ini dia petani, dia kasih buah-buah, kayaknya buah-buahnya ada sobel-sobel gitu ya, mungkin ada yang busuk, gak bagus lah gitu. Nah yang diterima itu ternyata persembahan si Habil yang memang bagus gitu. Ini menambah dia makin stres lah, makin gak terima dengan seperti itu, dia makin dengki, makin iri. Nah, akhirnya dia merencanakan sebuah pembunuhan. Dosa Habil dan Kabil itu, kalau misalnya ada seorang yang sekarang melakukan pembunuhan, itu bukan karena Kabil membunuh Habil, bukan. Itu karena memang dia nggak mampu mengendalikan dirinya dari godaan hawa nafsunya, dari kelemahan berpikirnya, dari ketidakadaan ilmu pengetahuannya tentang itu. Jadi dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, ya. Nggak ada bisa kita salah-salahkan, itu gara-gara Kabil. Maka kemudian Kabil menanggung dosa kita. Nggak ada guys, ya. Nggak begitu cara berpikirnya. Begitu juga Adam dan Hawa, kalau dia salah ya dia yang salah, enggak kita menanggungnya. Jadi enggak ada dosa warisan. Jadi kalau kemudian kita bikin salah, lalu kemudian yang nanggung Adam dan Hawa, kita yang bikin salah nih. Oh bukan. Tapi kalau Adam dan Hawa bikin salah, kita yang nanggung. Enggak adil dong. Adam dan Hawa bikin salah, kita yang nanggung. Kita baik-baik aja nih di dunia nih, udah berjuang nih habis-habisan, nanggung dosa. Waras sedikit dong. Ya, coba pakai akal sehat, berpikir. Banyak belajar ya. Kan nggak masuk akal, ya kan? Coba pakai akal. Di dalam Islam itu ada kalimat yang sangat indah. Ad-dinu akli. Agama itu bagi orang berakal. Akal itu adalah bagi orang beragama. Tidak beragama orang tidak berakal. Bagaimana memahami agama tanpa akal, tanpa ilmu pengetahuan? Alatnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu landingnya, tempatnya itu di akal. Ya, jadi dia nggak menanggung. Dosamu ya dosamu. Dosa Adam dan Hawa ya dosa Adam dan Hawa. Lalu kemudian misalnya begini. Kalau di ajaran agama atau mungkin kepercayaan lain ada nggak penebusan dosa? Nah, yang ditanggungnya dosa siapa nih? Dosa Adam dan Hawa atau dosa kita ini atau dosa Adam dan Hawa dan kita semua? Hah? Ada dalilnya? Bisa kita pikirkan secara ilmiah. Kenapa dosa Adam dan Hawa nggak ditanggungnya? Kenapa cuma dosa-dosa kita saja? Adil nggak? Dosa orang sedunia ini dia tanggung? Oh nggak, kalau nggak masuk ke dalam ajarannya nggak. Tapi dia Nabi dan Rasul untuk semua umat. Atau lebih parah lagi kalau ternyata dia Tuhan. Lalu Tuhan itu menanggung dosa makhluk sedunia. Waduh, saya kira itu kurang kerjaan. Itu akal nggak bisa mencerna. Nggak bisa. Jadi begini ya, ada yang bisa kita terima dengan akal, ada yang memang kita nggak bisa terima. Artinya memang tingkat keimanan itu sampai di situ batas kita. Lebih dari situ kita error. Jadi bukan karena kita tidak boleh memikirkannya. Kalau kita pikirkan kita error, nggak sanggup, nggak bisa memikirkannya. Saya kasih contoh gini. Ya, saya kasih contoh. Ada orang nggak ngerti teknologi. Saya kasih ini. Suruh dia menceritakan ini dan isi-isinya. Apalagi kalau sampai cara menggunakannya, manfaat dan seterusnya. Orang yang nggak ngerti teknologi, bisa? Hah? Coba. Andai pun dia belajar tentang ini, kalau dia nggak punya kemampuan secara teknologi di otaknya, percayalah,
itu akan sangat berat. Artinya apa? Error dia. Ya kan? Tapi ada yang bisa memang kita sampai pikiran kita ke situ apa? Misalnya kita bisa mengomentari, oh ini terbuat dari stainless nih, ini dari plastik ini, oh ini kabelnya nih, bisa. Ya, tapi maksud saya jangan dibuka dulu. Ini kita ambil perumpamaan dulu. Atau oke, buka semua buka. Paling-paling dia cuma bisa menyebutkan, oh ini begini, tapi misalnya nama-namanya apa? Ini apa nih namanya? Kabel USB ya. Kita tanya nama lainnya apa? Jangan-jangan dia nggak tahu kan gitu. Apalagi sampai kalau misalnya ini saya rusak-rusak, kita suruh dia memperbaikinya. Kok nggak tahu dia guys. Itulah yang dimaksud dengan ada orang yang error dia kalau dia sampai mencoba memahami tentang sesuatu yang di luar batas kemampuan. Jadi di luar batas kemampuan, Tuhan itu di luar batas kemampuan. Kalau ada orang mampu menjelaskan tentang Tuhan bahwa Tuhan itu adalah roh. Memang pernah lihat Tuhan itu roh. Tapi ada kitab sucinya, kita pertanyakan eksistensi kitab sucinya, gitu maksudnya. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan ini dibuat oleh para pembohong, pendusta. Dari mana dia tahu? Kalau dalam Islam gampang. Gampang sekali. Penulisnya itu orang-orang yang terpelihara dari dosa dan salah. Bahkan mereka terpelihara dari ingatan yang gampang lupa. Kalau dia gampang lupa, sehingga lupa menuliskan satu ayat atau ini, nggak dipakai dia. Tulisannya nggak dipakai, dan dianya pun nggak dipakai, paling dalam hal yang lain. Itu di dalam Islam seperti itu. Dalam agamamu gimana? Nah, jadi sekali lagi, kembali kepada soal dosa warisan. Di dalam Islam ya, tidak ada dosa warisan. Ya, pasti tidak manusiawi dan nggak masuk akal. Jadi bisa dipikirkan itu kan. Dan Tuhan pasti nggak akan melakukan itu. Nggak akan ada hukum Tuhan yang membolehkan adanya dosa warisan. Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena Tuhan nggak lebih bodoh dari kita. Tapi kalau kita jauh lebih bodoh dari Tuhan, dari aturan-aturannya, itu pasti. Oke guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.